Coba gue tebak, mayoritas yang ngeklik video ini ada di persimpangan. Kalian lagi bingung jalur mana yang kalian mau ambil. Dimana kalau kalian lihat kiri atau kanan, kalian agak bingung. Loh kok semuanya udah pada sukses ya? Dia kan yang tolol itu di kelas, kok mendadak dia jadi sukses? Dan kalian coba melakukan refleksi ke diri kalian aja. Kok gue di sini-sini aja ya? Apa masih ada harapan untuk orang-orang yang kayak gitu? Hai warga kreatif, salam kenal dulu buat kalian yang belum kenal. Nama gue Agus Leo Halim. Dimana di channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatif gue. Mau itu kreatif membaca buku, mau kreatif negosiasi klien, mau kreatif AI, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. Sobat kalian berkenan, monggo di subscribe. Hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini gue pengen coba klarifikasi dulu sebelum gue mulai Kultum hari ini. Dimana kalian banyak banget yang komentar bahwa kalian itu kangen Kultum. Dan gue agak berasa unik nih, dimana gue masih ngomongin Kultum guys, tapi formatnya aja yang berbeda, dimana sekarang ada storytellingnya. Coba menginterpretasikan bahwa mayoritas dari lingkungan kita itu adalah man-made. Dari negara, politik, uang, dan bahkan sampai agama. Di buku ini, Yuval Noah Harari bilang bahwa semuanya itu adalah cerita fiktif. Yang non-fiktif adalah air, pohon, dan gunung. Bumi dari Denial of Death, bahkan sampai yang terakhir gue bahas di 2 atau 3 minggu lalu, Company of One, gue masih ngebahas Kultum guys, gue ngebahas buku. Tapi entah kenapa kalian berasa gue udah kagak ngebahas buku lagi. Apakah emang kalian kagak suka sama format storytelling? Atau sebenarnya kalian kagak notice? Karena thumbnailnya bukan thumbnail gue megang buku. Apa tuh guys? Komen. So balik ke Kultum hari ini, bukunya banyak banget yang minta, yaitu Range by David Epstein. Buat kalian baru di sini, gue mau share dikit format dari Kultum ini, dimana gue bakal bagikan poin-poin yang gue dapat dari buku ini. Dimana poin-poin tersebut adalah impresinya gue. Bisa beda dengan apa yang pengen author itu coba sampaikan ke kita. Dan di ujung video akan ada yang namanya protagonis, apa yang gue kagak suka terhadap buku tersebut. So, kita mulai aja. Jadi bisa dibilang buku Range ini antitesisnya bukunya Malcolm Gladwell yang namanya Outliers. Dimana di buku itu populer dengan yang namanya 10,000 hours. Dimana kalian butuh 10.000 jam untuk jadi sukses. Contoh yang sering dipopulerkan oleh media adalah yang namanya Tiger Woods. Dari kecil udah diajarin main golf. Tapi karena si David Epstein ini backgroundnya adalah atlet, dia mencoba mencari suatu kesamaan terhadap atlet yang sukses ini. Dia argue kagak, dia ada sampling dan mayoritas menunjukkan yang benar-benar jadi top performer itu justru kagak mulai dari kecil. Contoh Steve Nash, pebasket yang dulu main NBA, main basket itu umur 13. So itu argumen buku ini, apakah kita dari kecil itu langsung harus jadi spesialis, hyper specialized dari kecil, atau awal-awal tuh jadi generalis itu sesuatu yang umum. Nah dimana menurut David, generalis itu ada keuntungannya juga loh. Karena kalau kita ngomong secara rasional aja, namanya generalis, ya mereka mempunyai sekian banyak sudut pandang kan. Kalau misalnya spesialis, bisa bias terhadap bidang yang mereka itu specialize. Dan kalau misalnya berdebat, kadang-kadang tinggal ngomong bahwa lu kagak ngerti bidang gua bro. Pas dia coba bedah, ternyata contoh kasus kayak Steve Nash itu juga banyak. Ada contoh Roger Federer dan Tom Brady. Awal mereka kagak mulai dengan olahraga yang bikin mereka menjadi legenda. Dan buat kalian yang berasa asing terhadap nama-nama ini, gue yakin kalian harusnya kenal dengan logo ini. Michael Jordan. Dimana doi umur 13 tuh masih main baseball. Buat kalian yang gak tahu, Michael Jordan itu ya pemain basket legenda yang bisa dibilang the greatest of all time. So dari sini terlihat untuk jadi sukses nggak butuh early specialization dong. Jadi ada harapan nih buat kita semua yang tanda kutip gagal pas kecil. Tapi tetap aja di buku ini ngomongin seberapa pentingnya namanya kegagalan. Dengan adanya kegagalan, kita jadi tahu apa sih yang bisa kita eliminasi, apa sih yang harus kita tambahkan. Jadi jangan terkesan kayak sekarang kalau misalnya jadi generalis itu nggak apa-apa, terus abis itu kagak pernah belajar dari kegagalan. Jelas sih kagak kayak gitu. Dengan adanya kegagalan, kalian jadi kebayang kayak kira-kira bidang seperti apa yang harus gue tekunin untuk memastikan gue kagak gagal lagi. Deliberate practice. Ini juga dibahas di bukunya Malcolm Gladwell, dimana kalian kalau misalkan latihan, beneran latihan yang terstruktur. Ada goalnya, beneran fokus, dan pastinya mencari feedback, mencari komentar yang positif untuk konstruktif ke dirinya kalian. Deliberate practice, kalian butuh yang namanya goal. Spesifik, goalnya apa nih mau dicapai? Pastinya mempunyai motivasi untuk berkembang. Kagak cuma dapat goalnya abis itu, tapi tetap terus mau berkembang terus. Lalu ini yang mungkin agak susah, yaitu bisa menerima feedback. Walaupun kalian sudah melakukan, kalian punya kuantitas, tapi kalian harus bisa menerima feedback, menerima kritikan bahwa kalian itu bibirnya kering. Di buku ini bahas yang namanya fleksibilitas kognitif, di mana kita harus mempunyai fleksibilitas untuk adaptasi ke sekian banyak situasi di dunia sekarang, di mana sekian banyak
hal terjadi dengan cepat kan. Contoh ngomong apa adanya sekarang adalah teknologi AI. Saat video ini dibuat bener booming banget AI ini. 2 tambah 4 menurut ChatGPT berapa? Hasil dari 2, 4 adalah 6. Istri gue bilang 7 loh. Bisa jadi. Ada banyak cara berpikir dan menemukan jawaban dalam matematika, yang penting hasilnya benar. Setuju, istri gue sih emang selalu bener ya. Itu pasti menyenangkan punya istri yang pintar dan selalu memberikan jawaban yang benar. Kita harus mempunyai fleksibilitas kognitif ini untuk adaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat tersebut. Argumennya kalau misalnya kita terlalu spesialis, jadinya mempunyai suatu blind spot bahwa, oh itu mah kagak penting lah. Yang penting tuh gue punya bidang doang. Interdisciplinary thinking, gue tahu kayak kata-katanya keren banget, tapi ini sebenarnya sangat mudah untuk kalian mengerti. Sederhananya buat kalian orang-orang yang tanda kutip generalis ini, kalian kan udah banyak bidang yang kalian coba tekunin kan ya. Contoh, fotografi, videografi, basket, sales, accounting, finance. Nah, ini adalah bidang-bidang yang kalian coba tekunin. Nah, dari bidang-bidang ini tersebut, kalian bisa cari gak irisan di tengahnya? Dan irisan di tengah tersebut itu adalah kalian punya keunikan. Dan kalau bisa double down di sana. Kalian justru fokus di irisan-irisan tersebut. Karena itu yang bikin kalian unik dan itu yang akan membuat kalian itu mempunyai wawasan baru yang orang-orang kagak kepikiran. Orang-orang yang specialized bakal kagak paham tuh yang kalian mikirin terhadap irisan tersebut. Karena mereka nggak punya konteks bidang lain kan. Karena mereka specialized di sini doang. Tapi kalau misalnya kalian bisa dapat dua posisi ini, itu kan yang bikin kalian itu menarik. Peran antagonis gue terhadap buku ini. Pertama, jelasnya seberapa lama. Karena di sini ngomong kan adalah late specialization itu ada sesuatu yang baik, sesuatu yang umum juga. Dimana kalau misalnya kita spesialisasinya itu pas di akhir-akhir late, umur 40-an, itu juga nggak apa-apa. Karena terbukti banyak orang yang spesialisasinya telat, sukses juga. Dan ada research menunjukkan bahwa di dunia startup yang sukses, itu average CEO foundernya umur 45 guys. Gue rasa buku ini memberikan kenyamanan buat kita-kita yang generalis, termasuk gue ya. Gue berasa gue kagak mempunyai suatu keterampilan ekstrem di satu bidang. So buku ini menurut gue memberikan kenyamanan ke gue dan kita-kita semua adalah tenang aja. Walaupun telat, kita itu masih bisa sukses. As long kita tetap selalu bekerja dan berkarya. Tapi menurut gue buku ini kurang elaborasi ke satu poin, yaitu adalah komitmen. Mayoritas pasti pikir udah dibahas di Deliberate Practice. Kita harus latihan dengan ada goal, fokus, langsung dikomentarin dan rasa kinantauan yang tinggi. Tapi tetap aja menurut gue kurang double click sih namanya komitmen nih. Karena kebanyakan orang pada umumnya pasti terima informasi itu mentah-mentah. Oh ya udah, gue coba kerjain aja Deliberate Practice ya. Tapi kagak pernah ngomong komitmennya. Dan anak muda pada umumnya pasti mikir semua usaha yang mereka linear kan. Ada usaha, ada hasil. Tapi kita tahu pada umumnya di dunia kerja ini, di dunia realnya ini, kagak ada yang namanya usaha dan hasil itu linear. If anything, kalau kita ngomongin bukunya James Clear, dia bilang bahwa usaha dan hasil itu bisa nggak kelihatan dulu, tapi mendadak eksponensial. Dan kebanyakan orang berhenti di gap tersebut, the valley of disappointment. So, komitmen guys, ini lebih ke add-on sih dibandingkan peran antagonis. Walaupun sebenarnya kalau misalnya ngomong peran antagonis ya, ini buku, ini berdua ini berlawanan banget nih. Yang satu mengedepankan yang namanya 10,000 hours, yang ini mengedepankan telat 10,000 hoursnya juga nggak apa-apa. So menurut gue pilihan ada di kalian. Kalian itu berasa mana yang lebih cocok untuk kalian, kagak ada yang salah. Apa kalian bener-bener langsung pengen 10.000 jam dulu kalian hajar ke satu titik, ke satu bidang, menurut gue itu juga sesuatu yang nggak apa-apa. Atau kalian yang mempunyai rasa kinantauan tinggi ke sekian banyak bidang dan kalian pengen cobain semua dan akhirnya kalian telat, juga nggak apa-apa guys. Seperti biasa ada namanya book notes, catatan buku yang udah gue terjemahkan ke bahasa Indonesia, link ada di deskripsi, dan ini semua powered by lnk.id. Kalau kalian mau bikin website dengan gratis, pakai lnk.id. So itu aja Kultum hari ini. Next Kultum kalian pengen gue bahas buku apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.